Untuk yang moms yang frustrated itu it's okay. Jangan frustrated karena MPASI ini hanya experience. Jadi kita sebagai parents juga harus kreatif. Jadi Bener. jangan malas-malas untuk baca buku, lihat buku resep ya dok ya. Bener. Dan masih banyak yang nggak mau admit. Sesudah kita kasih tahu stunting, kayaknya normal-normal aja dok gitu. Karena It's papanya okay, juga it's dulu okay. begini, Bener. mamanya juga dulu begini Bener. gitu ya dok ya. Betul. Berarti sehari harus masak 3 kali ya mamanya. Nah, nggak usah. Ada yang ketawa di belakang layar. Halo, dengan saya kembali lagi dengan Miss Yenti dari Toto Time Fluid. Hari ini adalah hari podcast kita yang kelima ya, dengan Toto Time Fluid Head to Toes, dengan topik yang berbeda, dan kita kedatangan tamu yang spesial sekali, Dr. Tio dari Eka Hospital Peak. Dokter mungkin bisa perkenalkan dokter. Halo, selamat siang. Sebagai moms and dads, saya Dr. Adityo Esashi, biasa panggilannya Dr. Tio. Mungkin ya ini mau ikut kita ngobrol-ngobrol sama Miss, sharing ya dok ya, sharing aja, ngobrol karena, santai. Sudah banyak pertanyaan nih dari parents kita nih, apalagi tentang tumbuh kembang anak, yang mana krusial mengenai gizi sih dok, soal makanan. Kan di Toto Time sendiri kan kita punya kurikulum Grow Fit. Grow Fit itu kita tidak mengajarkan anak bagaimana berolahraga, terus bermain dengan teman-teman, tapi kita juga mengajarkan mereka makan makanan sehat. Jadi lebih ke introducing about healthy food. Kita provide snack. Cuman kan lebih enak lagi kalau kita langsung dari dokternya nih, spesialis. Dok, first question dari parents. Kan mereka tuh sekarang kadang bingung ya dok ya, apalagi empati. Awal anak untuk makan kan penting sekali momentumnya. Bagaimana idealnya ya mereka harus siapkan makanan untuk anak-anak. Apalagi anak-anaknya masih mau belajar untuk mengunyah, dari teksturnya biasa kan dari lembut ke kasar. Tapi ada juga anak-anak yang tidak mau makan. Itu gimana ya dok ya tipsnya? Mungkin pertama when-nya dulu. Jadi biasa selalu edukasi ke pasien gitu ya, semua moms juga. Kapan bisa mulai MPASI? Ada yang bilang harus 6 bulan, gitu. Tapi sebetulnya di beberapa negara kayak Jepang, Eropa, Esgan gitu ya, itu bisa mulai dari biasa 4 bulan, 5 bulan. It's okay. Yang penting pertama dia secara physical, secara body udah ready. Jadi kepalanya udah tegak, lurus, lidahnya itu udah refleks menjulur-menjulur keluarnya udah berkurang. Jadi kalau kita kasih makan nggak langsung dilempar. Kemudian lah istilahnya dok betul. Ya. Jadi dari 4 bulan yang penting karakter dari fisiknya sudah ready dan mereka sudah bisa mulai ya. Sebetulnya teorinya bisa gitu ya, tapi ya kita tetapkan sama-sama 6 bulan lah baru aman. Kecuali ada beberapa case gitu ya, kita bisa mulai early untuk yang anak-anak mungkin yang udah growth faltering, weight faltering, bayi-bayi yang prematur yang udah harus kita lebih cepat pemberiannya gitu. Kenapa dok harus lebih cepat? Karena kita pertimbangkan dari gizi yang dia harus absorb ya. Benar, karena kurang biasanya. Biasanya kurang. Jadi kita bantu push dari complementary feeding, dari MPASI-nya. Kalau tekstur makanannya sendiri dok? Betul. Kalau teksturnya nanti kita bagi-bagi gitu ya. Pasti yang pertama mungkin yang udah tahu yang dari puree dulu atau yang bubur saringnya dulu. Nanti naik pelan-pelan ke mash baru yang ke cincang biasanya yang mince. Baru nanti pelan-pelan teksturnya naik lagi gitu. Tapi basically balik lagi nanti MPASI dibagi-bagi lagi 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 11 bulan, 12 bulan ke atas. Tapi yang pastinya penting untuk anak-anak untuk mengeksplor tekstur ya dok ya. Jadi kalau anak memang sudah boleh ngunyah, mungkin sudah bisa kita tingkatkan teksturnya jadi lebih kasar lagi ya dok ya. Tapi ada juga nih dok, kadang ada beberapa anak yang nggak mau ngunyah, nggak mau makan. Akhirnya kan parents kan frustration kan. Ya kan mereka frustrated, mereka pilih makanan yang cepet, instan. Kayak processed food ya, misalkan biskuit yang bisa dilembutkan jadi bubur. Itu boleh nggak sih dok sebetulnya? Nanti pertama mungkin untuk yang moms yang frustrated itu it's okay. Jangan frustrated karena MPASI ini hanya experience. Gitu ya. Jadi 6 bulan 8 bulan itu kalau anaknya disuapin nutup mulutnya stop. No need, nggak usah dilanjutin lagi. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena itu hanya kita untuk experience, jadi hanya perkenalan gitu ya. Basically 6-8 bulan 70%-nya masih kalori dari ASI, dari susu. 30%-nya aja yang dari MPASI-nya, dari snack-nya gitu. Kemudian yang tadi yang kedua secondly miss yang untuk masalah boleh nggak sih yang processed food gitu ya.
basically tetap makanan rumahan yang buatan diolah. mama itu the best. The best ya dok ya. Jadi let's say deh, biasa anak 1 tahun 2 tahun, mereka kan suka makanan gurih dok. Betul. Baik lagi kan kita sebagai parents kan pasti kita pengen anak kita makan. Iya. Nggak apa-apa kan ya dok ya kalau kita kasihkan garam, gula atau penyedap rasa yang sewajarnya untuk anak-anak itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Oke, kalau dari kita kedokteran Ya. 1 tahun ke bawah no. 1 tahun Garam, no. gula, Oke. no. Oke. Nanti kalau 1 tahun ke atas pelan-pelan kalau mau tapi sedikit banget. Sedikit banget. Yang penting dia bisa mencoba rasa ya dok ya. Betul, tapi karena kalau gula dan garam itu ibaratnya cheating lah, curang. Curang. Karena kita Iya, maunya manisnya dapat dari broth natural. ya, Betul, bener-bener. dari buah Kaldu, misalnya. godokannya dari Hasilnya dari buah. kaldu. Iya, iya, Bener, oke. gitu. Nah misalkan nih dok, lagi banyak nih pertanyaannya dok. Kan sosis, nugget, is not really Nah, recommended, right? nggak boleh. Tapi kalau kita sebagai parents, kita mau kreatif, kita mau bikin sendiri, itu termasuk proses food tidak dok? No, karena kalau yang kita buat sendiri beda sama yang pabrikan. Oke. Gitu. Kita buat sendiri oke banget. Justru itu jadi snack, jadi finger foodnya si anak. Anak-anak yang ya. tinggi Ingat ya mami protein. ya. Jadi kita sebagai parents juga harus kreatif. Jadi Bener. jangan malas-malas untuk baca buku, lihat buku Bener, resep ya dok ya. bener. Karena anak-anak itu pasti mereka suka mencoba ya dok ya. Dan betul. Oke, berarti kalau memang zaman dulu kan ya dok ya, maaf nih, kan ada orang tua yang sudah memberikan anak pisang dari dini tuh, dari usia 4 bulan, 5 bulan. Jadi sebenarnya salah nggak salah juga nggak salah ya dok ya, yang penting anaknya ready ya. Betul, kalau anaknya ready, it's okay. Cuman balik lagi, biasanya usus tuh belum ready, gitu. Walaupun kita paksain akan ready, memang karena kan manusia adapt gitu ya. Tuhan kasih kita kemampuan untuk adaptasi. Ada misalnya 1 bulan langsung dikasih bubur ya. Kalau Tuhan bilang adaptasi, adaptasi juga. Jangan dipaksa. Cuman nggak boleh. Jangan dipaksa ya dok Iya, ya. bener. Kan ada yang tetap dijujelin gitu kan, nggak bener. boleh ya dok ya. Malah Bener. anaknya jadinya trauma, bisa ya dok Bener, ya? pasti trauma jadinya. GTM nanti, gerakan tutup mulut. Iya, Gitu. siapapun pasti pernah ngalamin GTM ya. Apalagi kalau makanannya nggak enak ya. Bener, pasti. Pasti itu karena masalah mama-mama tuh pasti. Iya. Nah untuk porsinya dok, kita masih adopt 4 sehat 5 sempurna nggak sih dok sebetulnya? Oke, sebetulnya nanti tergantung nih untuk MPASI atau makanan yang biasa, makanan rumahan. Kasih dan makanan sesudah Oke. setahun 2 tahun gitu dok. Oke, MPASI basically target 125 cc. Saya minta rasionya biasanya protein, karbohidrat, lemak. Oke. Sayur boleh hanya untuk ibaratnya figuran. 10% aja dari 125 cc tadi. Protein, karbo, lemak. Betul. Balance ya dok ya? Balance. Oh, oke. Proteinnya juga protein hewan, bukan protein tumbuhan. Karena nggak bisa bikin tumbuh tinggi Betul, tumbuhan. betul. Itu saya agree banget nih dok. Benar. Kadang kan ada yang suka nabati, hewani. Benar. Nabati nggak apa-apa, yang penting protein. Tapi sebetulnya anak-anak butuh tumbuh dari hewani mereka. Benar, itu Daging benar. itu mereka butuh sekali. Oke, oke. Berarti pernah mengalami ini nggak sih dok, case stunting? Stunting. Atau memang di betul. kalangan tertentu aja dok stunting? Enggak, karena stunting itu banyak banget di kota besar yang saya kira kayak Jakarta aja. Let's say kayak Jakarta Utara ini kan kota besar yang udah bener-bener pusat, Masih ada banyak. case-nya, Dok? Masih banyak. Dan masih banyak yang nggak mau admit. Nggak admit dalam arti mungkin parents-nya nggak aware kalau anaknya stunting ya dok ya? Oh. Nggak aware, dan sesudah kita kasih tahu stunting kayaknya normal-normal aja dok gitu. Karena It's okay, papanya it's juga dulu okay. begini, Bener. mamanya juga dulu begini Bener. gitu ya dok ya. Ciri-cirinya seperti apa ya dok ya kalau stunting? Ciri-cirinya makanya kalau anak walaupun dia nggak sakit, saran saya adalah untuk selalu dibawa konsul tumbuh kembang. Oke. Idealnya sih kan setiap kita vaksin selalu kita ukur berat badan, Berat badan, tinggi tinggi, badan, oke. lingkar kepalanya, Lingkar kepala. kemudian perkembangannya gitu. Pertama pertumbuhan tuh tadi berat badan, tinggi badan. Udah sesuai belum untuk usianya? Stunting gampang. Kalau tinggi badannya di bawah -2 SD stunting. Kirim Udah ke pasti dokter tuh? anak. Cuman nanti penyebabnya macam-macam lagi. Stunting kan karena kekurangan nutrisi kronis yang biasa bisa disebabkan penyakit juga gitu ya. Oke. Beda Kalau sama- genetik bisa nggak sih dok? Genetik nanti jatuhnya ke pendek gitu. Pendek misalnya yang kayak let's say akondroplasia yang orang cebol gitu ya. Bisa gitu contohnya. Oh oke. Jadi banyak spek ya dok ya harus dilihat. Banyak, Oke. benar. Makanya screening yang berat badan tinggi badan penting banget gitu. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, stunting ini nggak cuma karena faktor ekonomi ya dok ya? Enggak, bukan ekonomi aja. Di semua kalangan pun juga bisa ya, Bener. karena pola makan yang nutrisinya tidak terpenuhi. Nutrisinya kurang, betul.
Waduh, sebetulnya sih sebetulnya banyak faktor ya dok ya. Kalau saya lihat ya mungkin parentsnya antara aware tidak aware, tapi saya yakin semua orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasti. Nah, dikarenakan beberapa faktor mungkin mama papanya kerja, akhirnya jadinya kita mau milih makanan yang serba cepet tanpa memperhatikan gizinya, vitaminnya, seperti itu ya dok. Belum lagi yang komersil nanti dibilang ini bagus nih karbonya, proteinnya, ternyata nggak ada lemaknya. Nggak ada lemaknya, Gitu. lemaknya nggak ada yang hewani. Iya, kosong ternyata. Proteinnya nanti dia bilang ada proteinnya, ternyata kurang juga gitu. Karena kan gampang. Dan proses food juga dok. Proses food. Dan banyak juga nggak sih dok kayak case anak-anak yang terkena diabetes? Diabetes banyak, cuman diabetes balik lagi ada 2 jenis, type 1, type 2 diabetes, gitu ya. Type 1 basically pabriknya nggak produksi insulinnya. Type 2 pabriknya produksi tapi nggak bagus nih insulinnya, gitu. Antara kurang atau dia nggak bisa bekerja sepatutnya. Oke, tapi ada juga yang diabetes tipe 1 ini kan juga bisa dipengaruhi oleh faktor pola hidup juga ya dok ya? Kalau type 1 biasanya keturunan mostly ya, dok, gitu, ya, atau autoimun atau keturunan biasanya. Yang tipe 2 tipe 2 baru nih, biasanya genetic and lifestyle. Genetic and lifestyle. Lifestyle-nya ini berarti lebih banyak mengkonsumsi mungkin bukan gula secara langsung, tapi makan makanan kayak snack, susu yang dari kotak gitu ya dok ya. Bisa ya dok ya? Biasanya lebih sering ke karbohidrat, Miss. Jadi yang kayak nasinya banyak, lauknya misalnya telurnya Anak saya satu. doyan makan mie loh dok, gimana ya dok Mie-nya ya? satu piring tapi dagingnya sedikit Nah gitu itu kan. tuh dok, karena kan mereka konsepnya kan biasa dokter orang sini kan yang penting anaknya kenyang, banyaknya dia nasinya. Yes. Akhirnya dagingnya sedikit, lauknya sedikit, sayurnya juga sedikit. Betul. Itu salah ya dok ya? Salah, bener. Kan harus seimbang yang tadi. 30% karbo, 30% protein gitu ya. Sisanya baru tuh lemak dan kawan-kawan biasanya. Oke. Kadang kan kita ngelihat anaknya nih gemoy, padat nih, makannya kuat nih, nasinya kuat. Tapi itu juga mungkin alert juga, alarm juga buat parents ya? Bener, makanya sekarang di dunia itu bukan single burden untuk masalah nutrisi. Jadi single burden apa dok? Artinya ada double burden. Double burden tuh yang gizi buruk, gizi kurang. Sekarang udah hampir sama dengan yang obesitas dalam satu keluarga. Gitu biasanya. Ini makanya yang kita kira nggak apa-apa lah anak gemoy gitu kan, ternyata dia obesitas. Sedangkan obesitas lama-lama nanti waktu dia udah besar menumpuk dia lama-kelamaan karena dari lifestyle-nya tidak berubah pun akhirnya jadinya penyakit ya dok. Bener, jadi penyakit karena yang tadi sebetulnya 1000 hari pertama kehidupan menentukan sampai dia besar. Jadi masa kandungan. Saya hitung nih dok, 1000 hari. Trimester 3 kehamilan sampai usia 2 tahun. Itu utama tuh untuk otaknya, untuk perkembangannya, untuk sampai jadi ada teori namanya disease origin gitu. Jadi dari 1000 hari pertama kehidupan ternyata mengefek nih anak-anak sampai dia usianya udah 40-50 tahun. Agree sih, saya totally agree. Jadi kan sebetulnya kan for example nih untuk penyakit cancer ini dok ya. Kan ada yang beberapa bilang itu kan inherit dari family. Cuma kalau saya lihat memang mungkin inherit dari gen ya dok ya. Tapi mostly itu memang peran sertanya yang paling utama adalah lifestyle. Secara tidak langsung kan parentsnya kan kita mendidik anak dengan pola makan seperti ini nih, dimana kita inherit habit itu karena kita. Akhirnya ya secara tidak langsung kita inherit lifestyle kita dan penyakit pun juga yang sama akhirnya. Bener nggak sih dok? Bener, karena jadi kan sains terus berkembang gitu ya. Yang sekarang lagi berkembang adalah namanya epigenetics. Jadi penelitiannya misalnya kakeknya itu gizi buruk gitu ya, nanti anak keduanya, generasi keduanya juga gizinya nggak bagus. Ini akan menurun sampai ke cucunya. Jadi menurun terus. Ternyata berubah di genetiknya karena faktor dari lingkungannya, faktor dari gaya hidupnya. Gaya hidup yang mau berubah pasti bisa mengurangi resiko setidaknya ya dok ya. Jadi healthy bears healthy, tapi sickness. Wow, that's nice. Pelan-pelan tapi namanya epigenetics. Sekarang lagi diteliti terus. Gitu. Oke. Nah, another question nih dok. Yes. Oke, nah ini ada juga parents yang bertanya, kalau anaknya susah makan, nggak susah makan, picky eaters, nggak mau makan sama sekali, nggak mau ngemus cuma sekali ini dok, boleh nggak digantikan dengan susu saja? Karena takut anaknya masuk angin. Masuk angin. Jadi anak pasti nanti dia udah punya kebutuhan kalori hariannya gitu ya. Let's say kayak kita deh, kalau kita lapar gitu ya, di sekitar kita cuma ada ciki, ya udah kita makan aja tuh terus snack gitu kan. Kenyang ya kenyang juga. Betul. Sehat enggak, nutrisi cukup enggak.
Tapi kalau misalnya di sekitar kita kosong, habis itu walaupun nih misalnya saya nggak suka, let's say sama timun gitu ya, tapi udah saya lapar 8 jam, 10 jam, datang tuh timun sepiring, pasti saya makan juga. Oke, I get the message. Jadi intinya adalah sebagai parents kita harus menanamkan disiplin juga kepada anak-anak. Kadang untuk beberapa anak yang picky eaters, balik lagi memang parents tuh nggak mudah ya dok ya. Benar. Tapi kalau memang kita ikutin, kita cuma memberinya susu, akhirnya nutrisinya nggak akan lengkap juga. Benar. Apalagi susu ini kan bukan ASI pastinya ya dok ya. Beda dengan makanan yang kita masak, itu kan gizinya memang betul-betul ada. Betul. Kaldunya juga dari ayam, mungkin dari wortel. Benar. Beda ya dok ya. Beda. Lately ya pokoknya mostly anak-anak pasti akan memilih makan juga Bener. ya dok ya. Pasti ujung-ujungnya makan juga. Cuman kan biasanya orang tua nggak tega ya Mes ya. Nggak tega. Ibaratnya kayak, anak saya lapar, Takut kasihan pas dong. pahit. Gitu. Nah itu, daripada itu mendingan susu aja deh, Iya. nggak apa-apa gitu. Padahal habis dia minum susu ya udah full kan perutnya, ngapain saya makan lagi kalau misalnya saya udah full. And the kids will learn nothing. Nggak akan betul. belajar apa-apa. Iya. Dia tahu dengan susunya juga nyaman. Dan tidak perlu mengunyah extra effort Betul. lagi. Cuma perlu minum-minum doang ya dok ya. Bener, makanya kadang didikan VOC Beda ya dok ya. ada benernya juga. Bener ya dok ya. Kalau dokter sendiri gimana dok? Ya kan Ngalaminnya zaman dulu kan coba VOC aja ya? nggak makan sayur pasti kayak nih makan bayam sepiring. Kalau enggak iya. ya udah kamu nggak makan. Ya udah ujung-ujungnya makan juga bayam sepiring. pilihannya kan? makan atau tidak makan. Iya, nggak Tidak ada itu bisa kayak ngeluh ya dok ya. pilihan makanan lain nggak. Oh, pengen makan ini nggak bisa dulu kita Iya. dok ya. Tapi kan beda sekarang. Bener. Anaknya mau seperti apa pasti kita berusaha penuhin. Yang Iya. penting anak makan. Betul. Iya ya dok ya. Harus cari balance-nya juga nih antara strict sama lenient, antara baik sama enggak. Betul betul. Nah untuk susu sendiri nih dok, idealnya sampai usia berapa sih dok harus minum susu? ASI sih bisa sampai usia 2 tahun bisa Oke, gitu itu untuk ya. ASI. Oh, sesudah 2 tahun dok? Kalau susu sebetulnya dia hanya sebagai snack aja, snack yang ibaratnya snack dengan multivitamin dan Bukan mineral. kebutuhan mutlak kalsium kan? Kalsium banyak juga dapat dari situ, kalsium, vitamin D, oke lah Oke. gitu ya. Makanya biasa kita suruh terus minum 5 tahun gitu ya. Kalau dia suka susu segelas per hari. Oke. Sampai 10 tahun juga itu oke, nggak Let's say masalah. that, kita karena kan susu ini kan instan, bukan ASI ya dok ya. Betul. Cuman kita mau alihkan anak bisa mendapatkan kalsium dan vitamin D dari makanan juga kok. Boleh nggak dok? Boleh, nggak masalah kok. Oke ya dok ya. Oke. Nutrisinya masih sama juga ya dok ya. Yes. Oke. Cuman ya harus tadi kreatif lagi balik ke orang tuanya untuk ngolah makanannya yang mengandung kalsium, vitamin D gitu. Oke. Banyak sekali ya Mami Dedi yang kita pelajarin dari dokter hari ini. Sebenarnya sih pertanyaan masih banyak lagi nih dok. Mohon maaf ya dok ya. Iya. Kayaknya banyak banget yang pengen nanya nih. Banyak, memang. Banyak. Oke, tentang vitamin nih dok. This is going to be the last day dok. Vitamin, karena untuk anak-anak kan usia 1-6 tahun ini kan lagi tumbuh kembangnya luar biasa. betul. Pasti kan kita pengen mereka tuh ternutrisi dengan baik, dengan gizi yang baik. Masih perlu nggak sih dok untuk additional vitamin? Additional vitamin itu hanya ada sebetulnya yang kita rekomendasi dari IDAI. Satu vitamin D. Oke. Vitamin D itu dari lahir gitu ya kita kasih. Kedua zat besi. Gitu. Sampai usia berapa dok? Zat besi nanti kalau bayi prematur dari usia 0 bulan dari lahir karena simpanan zat besinya nggak ada tuh biasanya. Tapi kalau misalnya dia lahir cukup bulan, biasanya boleh dimulai dari 4 bulan. Tapi saya personally lebih suka 6 bulan karena zat besi sering bikin anak jadi nggak mau minum susu. Oh, Karena iya. baunya kurang Baunya enak. nggak enak. Pencernaan juga kadang kurang nyaman. Gitu. Iya sih ya, jadi kayak agak bloated dikit ya dok ya. Iya. Oke. Nanti vitamin D sampai gede sampai usia sekitar pun it's okay, boleh-boleh aja gitu ya. Oh, Dosisnya yang berbeda. Zat besi sampai 2 tahun. Sesudah 2 tahun nanti dia cuma 3 bulan per tahun aja untuk suplementasi. Oh oke. Kalau untuk dewasa kan vitamin D tetap ya dok ya. Vitamin D tetap. Suggested-nya berapa ya dok ya untuk orang Vitamin dewasa? D biasa kita bisa sampai di 1000 mcg kalau udah gede Sehari-hari sekitarnya. dok ya. Tapi kalau lagi sakit dok? Kalau sakit, nah ini yang masih kita Pro and kontra ya, Dok, pro ya? kontra karena vitamin D hanya untuk defisiensi sebetulnya dosis yang Defisiensi. besar. Oh, oke. 2000 4000 gitu ya. Tapi kalau supplementation ya tadi sebetulnya di 600 sampai 1000 aja range-nya udah oke. Udah oke ya dok ya. Betul. Oke, dok boleh nggak kasih tips ke parents-parents kita, terutama kan parents-parents sekarang kan nowadays kan quite busy ya dok ya. Yes. Both of them, most of them worker. Walaupun nggak worker pun as a mom pasti juga sibuk sekali, Benar. gitu kan. Idealnya untuk memberikan makanan yang sehat kepada anak-anak tuh seperti apa sih dok? Oke. Tips-tipsnya aja deh dok saran. Sebagai dokter kan dokter Oke. juga pasti banyak Iya, yang pasien yang benar. keluh kesah, bingung ya dok ya. Benar. Mungkin dokter bisa sharing.
Oke, mungkin yang waktu itu kita bahas bareng-bareng gitu ya sama Iya. mama-mama, memang tadi balik lagi ke Miss, mamanya memang harus kreatif untuk masaknya. Oke. Kemudian kedua, it's okay untuk kayak bikin food prep gitu. Oh, Karena oke. variasi adalah kunci dari anak-anak untuk dia nggak GTM, dia nggak picky eater. Jadi nggak boleh nih misalnya hari ini cuma makan pagi telur, makan siangnya telur, makan malamnya telur gitu. Oh, oke. Bagusnya adalah variasi, paginya misalnya telur, siangnya ikan, malamnya daging gitu Oh ya. gitu ya dok ya. Betul. Berarti sehari harus masak 3 kali ya Mam ya? Nah, nggak usah. Ada yang ketawa di belakang layar. Bikin buat seminggu. Oh, buat seminggu. Bener. Jadi kayak kemarin ada mama-mama tuh yang pinter, dia udah pokoknya seminggu udah beli ke pasar untuk kayak dagingnya berapa gram, ikannya berapa gram, habis itu berasnya berapa gram, dia buat seminggu. Habis itu udah dia jadiin tuh satu botol kecil-kecil gitu ya dalam gelas lo, dia taruh aja di kulkas. Setiap mau makan ya udah dia suruh neneknya atau kakeknya atau mungkin sepupunya dia untuk bantu panasin. Oh gitu ya dok. Tapi itu oke ya dok ya untuk dipanaskan lagi, nutrisi dan gizinya masih oke ya dok ya. Kita masih ambil manfaatnya lebih banyak daripada Proses bad side-nya. itu. Yes, Ya benar gitu. juga sih dok. Ya benar juga sih. Memang sih kita maunya kan yang paling optimal, fresh, buat Masak. langsung. Tapi who can? Siapa yang bisa? Betul, realitanya Sibuk. aja dok ya. Jadi kan kita nggak bisa blame juga ya. Bener. Memang kan keadaannya sekarang kan kita juga harus ngerti ya dok ya. Iya, kan sibuk. That's a good idea sih dok, karena saya masih masak. Jadi kalau memang bisa dicicil sama 1 minggu itu kan tinggal dipanasin Bener. dong ya dok ya. Yes, food prep. Oh iya. Bener-bener. That's a good idea. Dok, mungkin ada pesan tidak untuk Toto Time Parents bagaimana menyiapkan makanan yang sehat untuk anak-anaknya? Mungkin bisa dok? Pertama harus sabar karena susah banget makanan untuk anak-anak gitu ya, lebih susah daripada untuk dewasa. Nanti bertahap, yang penting selalu ada karbonya gitu ya. Karbonya boleh itu beras, jagung, kentang, Oke. pumpkin. Habis itu protein hewan gitu ya, protein hewan penting. Apa aja boleh, ikan, sapi, ayam. Ya. Terakhir adalah lemak yang selalu sering biasanya dilupain. Lemak boleh itu butter unsalted, boleh virgin coconut oil, boleh boleh extra olive oil, extra virgin olive oil. Oh oke, penting ya dok ya itu ya. Betul. Oke, I think that's all ya dok ya for today. Thank you banyak ya dok untuk Thank you. sharingnya, Mami Daddy, thank you banget dan semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi wacana buat kita sebagai parents untuk belajar lebih kreatif lagi. Tapi sebelum kita closing, kita ada sesuatu nih, small gift dari kita untuk dokter. Ya, thank you. Dok, this is for you. Terima kasih. Iya, semoga dokter bisa terus berkarya, bisa membantu kita nih mami-mami yang kadang a little bit worry ya. Kadang mungkin yang belum mengerti sama sekali untuk bisa belajar untuk jadi lebih baik lagi. Ya dok ya, semangat selalu ya dok ya. Thank you Dokter Tio. Thank you. for today. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.